bagi badan publik di Provinsi Papua tahun 2021. Hari ini tanggal 6 September 2021 dimulai. Yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Bapak Wilhelmus Pigai, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Ibu Andriani Wali, dan yang kami hormati anggota Komisi Informasi Provinsi Papua, dan yang kami hormati narasumber PPID utama atau Pejabat Informasi dan Dokumentasi Ibu Andriani selaku Pejabat Fungsional Penata Humas, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena penyertaan Tuhan, maka kita semua boleh berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di siang hari ini. Oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Bapak Wilhelmus Pigai, sekaligus membuka acara ini dengan ditandai pemukulan tifa. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati pimpinan kementerian di tingkat provinsi atau yang diwakili, yang juga hadir pada acara sosialisasi pada pagi ini, pimpinan perguruan tinggi se-Tanah Papua yang hadir pada acara kita pada pagi hari ini, yang juga sedang mengikuti acara kita pada pagi hari ini melalui virtual, lembaga negara non-struktural di tingkat provinsi, lembaga penyelenggara pemilu, KPU provinsi, kabupaten, kota yang juga hadir pada acara sosialisasi kita hari ini, baik yang hadir di sini maupun yang mengikutinya secara virtual. Bawaslu provinsi, kabupaten, kota se-Tanah Papua yang juga hadir pada pagi ini di tempat ini, tetapi juga yang sedang mengikuti acara kita melalui virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan saya pada pagi ini, saya mengajak kita semua, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perlindungan dan penyertaannya kita boleh hadir di sini walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita boleh hadir di sini dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan apapun di kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik di Provinsi Papua. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri diberikan tugas untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahunnya. Dan setelah Komisi Informasi Provinsi Papua dibentuk di Tanah Papua sejak tahun 2014, dan di tahun yang ke-6 ini kita melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan badan publik di Tanah Papua, khususnya pada badan publik, baik badan publik negara maupun badan publik lainnya di Tanah Papua ini. Komisi Informasi selain menjalankan
Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi juga mempunyai fungsi untuk menerima, memeriksa, memutus permohonan sengketa informasi publik atau menghadirkan pejabat badan publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai lembaga yang mandiri, yang bertanggung jawab dalam transparansi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, Komisi Informasi Provinsi Papua juga mendorong badan publik, pemerintah dan badan publik lainnya, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau bantuan luar negeri. Untuk dapat menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 secara baik, sehingga transparansi pembangunan dan kebijakan publik tersampai dan terkomunikasi secara benar dan tepat kepada publik atau masyarakat kita di atas tanah Papua ini. Oleh karena itu, Komisi Informasi Provinsi Papua dalam setiap tahun akan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Papua. Monef dilakukan selain untuk menerima penganugerahan, tetapi juga yang paling penting dan yang paling utama adalah kami ingin memastikan bahwa badan publik secara sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan dilaksanakan dengan cara yang terukur, objektivitas, dan berkelanjutan. Dan juga Monef dilakukan dengan basis ilmiah dan metode-metode yang objektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan peraturan Komisi Informasi. Dan tentu dengan melibatkan tim penilai independen dari pihak eksternal yang memang memiliki kapasitas yang memadai. Bapak Ibu yang saya hormati, monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan badan publik juga diperlukan sinergitas, koordinasi, komunikasi antar badan publik, bukan hanya untuk kontestasi, untuk mencari juara-juaraan, melainkan untuk mendorong adanya keterbukaan informasi publik pada badan publik kita masing-masing di atas tanah Papua ini. Jadi di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada 3 stakeholder penting. Yang pertama adalah badan publik sebagai pengelola informasi di negara ini. Yang kedua adalah pengguna informasi, yaitu semua, mau dari masyarakat, institusi, lembaga, apapun yang menggunakan informasi publik. Yang ketiga ada Komisi Informasi. 3 stakeholder ini saja yang paling penting dibahas dalam Undang-Undang 14. Kenapa Komisi Informasi harus hadir? Karena di dalam definisi Undang-Undang 14 tahun 2008, semua badan publik adalah semua yang menggunakan dana APBD, APBN, dana hibah, bahkan sumbangan masyarakat. Jadi selama lembaga-lembaga, bapak-bapak yang terjadi kalau masih gunakan APBD, entah itu sebagian atau sepenuhnya, APBN, dana hibah, termasuk sumbangan masyarakat, berarti itu masuk dalam kategori badan publik.
menurut Undang-Undang 14. Jadi ini kategori menurut Undang-Undang 14. Semua pengguna dana APBD APBN itu ada badan publik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak narasumber tadi bahwa payung hukum keterbukaan informasi publik itu tadi sudah saya disampaikan bahwa Undang-Undang 454, Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan yang telah diganti Perdi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur 28 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang telah dirubah mengikuti struktur organisasi, dan di Pergub ini sementara di Biro Hukum kami memberikan akses informasi tanpa dikecualikan, artinya semua komponen masyarakat sudah bisa mengakses, terutama teman-teman yang disabilitas itu kita sudah masukkan di dalam peraturan gubernur kita. Ada beberapa kategori yang dilakukan, yang diatur dalam peraturan Komisi Informasi untuk dimana kami menilai badan-badan publik ini menjalankan transparansi tersebut. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari makna dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah mengajarkan semua badan publik untuk lebih tertib administrasi sebenarnya, ya, untuk lebih tertib administrasi. Jadi masyarakat yang ada sekarang tidak perlu lagi lari ke bidang-bidang untuk datang melakukan permohonan informasi publik, tetapi yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu terjadi dari PPD utama, yang mana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPD tadi menjadi aktor terdepan dari semua badan publik, entah itu badan publik apapun. Saya percaya badan publik semua yang hadir pada hari ini, entah itu mungkin belum punya PPD atau sudah punya, tapi itulah aktor-aktor terdepan atau menjadi agen perubahan dalam melakukan transparansi di dalam badan publik Bapak sendiri. Karena di sini kita tidak bisa lagi tidak ada kolaborasi, ya. Komisi Informasi tetap akan memberikan advokasi, edukasi, sosialisasi kepada semua badan publik yang ada di Papua dalam melakukan keterbukaan informasi publik ini yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tadi. Ya, dalam transparansi. Baik, saya akan di sini. Komisi Informasi Provinsi Papua melakukan sosialisasi monitoring, evaluasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2021 yang dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai di salah satu hotel di Kota Jayapura beberapa waktu lalu. Bapak Ibu katakan jaya. Di pagi hari ini selesai. Sosialisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2021, yaitu Kementerian di tingkat Provinsi Papua, Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non-Kementerian di tingkat Provinsi Papua, BUMN dan BUMD di tingkat Provinsi Papua, Partai Politik di tingkat Provinsi Papua, Perguruan Tinggi se-Provinsi Papua, Lembaga Negara Non-Struktural di Provinsi Papua, Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Kota se-Provinsi Papua. Itu berkaitan dengan Pemateri sosialisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2021 oleh Andriani Wali, Wakil Ketua KIP, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Adri Jani, Pejabat Fungsional Ahli Media Dinas Kominfo terkait dengan peningkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Badan Publik di Provinsi Papua, dan Joel Betulwanda, Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Komisi Informasi Provinsi Papua terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 dan cara pengisian kuesioner dari tahapan pertama sampai pemeringkatan nanti adalah tahapan yang akan dilakukan dalam monitoring dan evaluasi. Silakan.
Peserta yang hadir adalah perwakilan dari lembaga negara, lembaga non-kementerian tingkat Provinsi Papua, BUMN tingkat Provinsi Papua, BUMD, partai politik, lembaga negara non-struktural Provinsi Papua, dan lembaga pemilu kabupaten kota se-Provinsi Papua. Menolak informasi publik secara tertulis jika informasi tersebut. Adri Jani, pejabat fungsional ahli media Dinas Kominfo mengatakan, agar badan publik di lingkungan Provinsi Papua melayani informasi terkait dengan dilakukan penandatanganan Fakta Integritas Informasi Publik yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah. Untuk itu keterbukaan informasi publik yang tujuannya sesuai visi Gubernur Papua, yaitu Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera dengan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Baik dalam hal penyelenggara mau Papua mengajak khusus kepada badan publik lingkungan pemerintah Provinsi Papua, lingkungan SKPD, agar semua melakukan layanan informasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, ditandai dengan komitmen pimpinan, yaitu kemarin penandatanganan Fakta Integritas terkait dengan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah dengan para eselon 2 untuk menandatangani Fakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk sesuai dengan visi Bapak Gubernur, Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera, dan melaksanakan misi ketiga, pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian. Sementara itu, Andriani Wali, Wakil Ketua KIP, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mengatakan, setiap tahun Komisi Informasi Papua ada peningkatan yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap badan publik di seluruh Provinsi Papua. Evaluasi di akhir tahun dengan memberi penganugerahan yang langsung oleh Gubernur atas publik yang patuh menjalankan keterbukaan informasi publik ini. Dari kuesioner yang dilakukan Komisi Informasi Papua tahun 2018 lalu, badan publik yang ada di Provinsi Papua dinilai masih sedikit yang merespon dalam mengembalikan formulir kuesioner kepada Komisi Informasi Papua. Komisi Informasi Papua juga melakukan promo dalam rangka keterbukaan informasi publik dan tahapan kedua memberikan kuesioner kepada semua badan publik dan dikembalikan sesuai batas waktu pada 11 Oktober 2021. Dan dalam isian kuesioner itu, Informasi Papua akan melakukan penilaian dan verifikasi terkait dengan kesiapan yang ada di badan publik. Informasi publik di 2014, informasi serta-merta. Jadi Komisi Informasi itu setiap tahun melakukan pemeringkatan yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap badan publik di seluruh Provinsi Papua. Evaluasi ini di akhir kegiatannya ada penganugerahan yang akan diberikan langsung oleh Gubernur terhadap badan-badan publik yang patuh menjalankan keterbukaan informasi publik ini. Memang pada tahun ini setelah kuesioner yang dilakukan oleh Komisi Informasi Papua ke 208 badan publik yang ada di Provinsi Papua, itu memang masih sedikit sekali respon dari badan publik untuk mengembalikan kuesioner itu. Jadi memang tahapan pertamanya itu ada Pramonef. Pramonef itu Komisi Informasi telah melakukan sosialisasi kepada badan publik untuk ikut menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Serta itu yang kedua, tahapan kedua, Komisi Informasi memberikan kuesioner kepada semua badan publik untuk diisi dan dikembalikan kembali lagi kepada Komisi Informasi Papua dengan batas waktu 11 Oktober. Di dalam pengembalian kuesioner itu, Komisi Informasi Papua akan melakukan penilaian atau melakukan verifikasi terhadap kuesioner itu terkait dengan kesiapan-kesiapan yang ada di badan publik tersebut. Di dalam melakukan verifikasi inilah Komisi Informasi akan melakukan tahapan ketiga dengan melakukan visitasi kepada badan publik untuk melihat kelengkapan daripada badan publik itu sendiri. Kami akan meng-cross check apakah jawaban dari badan publik yang ada dalam kuesioner itu sesuai dengan keberadaan
yang ada di badan publik itu sendiri. Jadi visitasi itu tujuannya untuk memastikan jawaban dari badan publik dan apa yang ada di badan publik itu sendiri. Dan di bulan Oktober itulah ajang penganugerahan yang akan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Papua dan akan diberikan langsung oleh Gubernur terkait dengan badan-badan publik yang patuh menjalankan keterbukaan informasi publik. Statement dari Komisi Informasi Papua sebenarnya adalah bahwa dengan menjalankan keterbukaan informasi publik ini, pemerintah Provinsi Papua harus lebih memberikan dan menyediakan informasi yang lebih terupdate kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Dan apabila badan publik juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, termasuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ini akan menghindari potensi sengketa informasi yang akan timbul. Dan kami berharap sekali bahwa badan publik siap dalam melaksanakan monitoring evaluasi ini. Dan bagi masyarakat yang sebagai pemohon atau pengguna informasi publik, kami juga sangat mengharapkan partisipasi peran aktif dari masyarakat untuk mulai berani untuk bertanya kepada pemerintah dan kepada lembaga non pemerintah yang menggunakan anggaran negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 ini bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua, dalam mengawasi dan mengontrol kerja-kerja pemerintah di Provinsi Papua. Pagi hari ini selesai. Ruben Magai selaku penggagas Komisi Informasi Papua mengatakan, Komisi Informasi dibentuk pada tahun 2014 lalu ketika beliau menjabat anggota DPR Papua. Dengan adanya Komisi Informasi Publik di Papua sangat berguna dalam percepatan pembangunan di tanah Papua, juga terhadap percepatan informasi yang diterima oleh masyarakat. Sehingga setiap badan publik memberikan informasi yang jelas terkait dengan reformasi pembangunan, misalnya APBD digunakan pemerintah agar masyarakat paham hasil penggunaannya. Inti dari Komisi Informasi Papua ialah mempercepat keterbukaan informasi agar pelayanan publik tetap jalan dengan pemerintahan yang bersih dan berbawa good governance. Kenapa Komisi Informasi Publik itu sangat penting? Waktu lalu saya di Komisi 1 DPR Papua, tahun 2014 saya mendorong Komisi Informasi Publik ini terbentuk. Itu latar belakangnya bahwa saya aktivis juga korupsi, aktivis korupsi karena setiap pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat itu kan selalu tertutup. Jadi ketika saya mengerti tentang undang-undang keterbukaan informasi publik, justru saya yang mendorong Komisi Informasi Publik itu dibentuk di Papua supaya memperbaiki kinerja pelayanan publik dari setiap segi di dalam pemerintahan. Karena intinya dari Komisi Informasi Publik itu kan menuju pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Artinya percepatan pelayanan publik, sehingga sekarang mereka yang membutuhkan informasi dari pemerintah ini secepatnya harus dijawab. Jadi kehadiran Komisi Informasi Publik juga mendorong percepatan perbaiki kinerja dan pelayanan publik, pusat-pusat pelayanan publik, sehingga masyarakat itu tidak bingung. Masyarakat itu tidak bertanya lagi, masyarakat tidak apatis dalam pembangunan. Jadi kalau itu dimengerti oleh pemerintah, kan selama ini menilai pemerintah, pikir pemerintah benar, tetapi tujuan pelayanan publiknya tidak 100% jalan, bukan tidak jalan, tetapi sudah jalan, tetapi ini kan Komisi Informasi Publik ini mendukung adanya percepatan pelayanan publik, percepatan informasi yang diterima oleh masyarakat, supaya mereka juga tidak cari sana sini, tetapi setiap badan publik itu memberi informasi yang jelas. Misalnya APBD di dinas ini berapa dana yang diperuntukkan untuk pengadaan pakaian, atau
pengadaan mobil dinas atau proyek fisik dan lain-lain, itu sudah harus jelas diumumkan di papan pengumuman supaya masyarakat itu betul-betul tahu. Jadi itu soal nanti syarat apa yang dipergunakan, masyarakat sudah tahu. Dia mau dia lolos atau tidak itu verifikasi internal. Jadi inti daripada Komisi Informasi Publik itu kan supaya mempercepat informasi. Keterbukaan informasi untuk pelayanan publiknya harus jalan. Jadi intinya itu menuju kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa, good governance. Cukup baik Bapak Ibu. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai mengatakan, Komisi Informasi Papua melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pemeringkatan informasi publik pada badan publik yang ada di Provinsi Papua. Monitoring ini dilakukan bertujuan untuk tingkat kepatuhan terhadap publik yang ada di Provinsi Papua dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di lingkungan badan publik di daerah. Kegiatan ini sendiri dilakukan setiap tahun. Monitoring dan evaluasi tersebut melalui beberapa tahapan yang dilakukan, dan bulan Oktober mendatang akan ada penganugerahan pada badan publik yang masuk nominasi. Papua akan menilai badan publik yang masuk indikator yang ditetapkan dalam kegiatan MONEF Informasi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang kegiatan MONEF. Sejak Komisi Informasi dilantik hingga saat ini sudah 2 kali Komisi Informasi Papua melakukan kegiatan MONEF, sehingga Komisi Informasi Papua berharap monitoring dan evaluasi publik dari semua badan publik di Papua dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sehingga dalam penganugerahan nantinya ada badan publik yang mendapatkan predikat sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua. Komisi Informasi Provinsi Papua melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang ada di Provinsi Papua. MONEF atau monitoring, sosialisasi, dan pemeringkatan badan publik hari ini dilakukan dengan maksud untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik yang ada di Provinsi Papua dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik yang bersangkutan. Kegiatan MONEF ini kami lakukan setiap tahun, dan kegiatan monitoring evaluasi ini ada beberapa tahapan-tahapan yang telah kami lakukan, dan pada bulan Oktober nanti itu akan ada penganugerahan terhadap badan publik yang masuk nominasi, ya. Dan Komisi Informasi Papua akan menilai badan publik yang masuk indikator yang telah ditetapkan dalam kegiatan MONEF kita, tentunya dengan Perki Nomor 5 Tahun 2016 tentang kegiatan MONEF. Sejak Komisi Informasi Provinsi Papua dilantik sampai dengan hari ini, baru 2 kali kita melakukan kegiatan MONEF. Dan setelah 5 tahun baru kami lakukan kegiatan MONEF ini. Nah, kami berharap kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan badan publik ini, semua badan publik yang ada di Papua dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga kami berharap dalam acara penganugerahan nanti ada badan publik yang mendapatkan predikat sesuai dengan penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua. Dalam pengelolaan PPD dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Yoel Betuel Wanda, Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Komisi Informasi Provinsi Papua, mengatakan
Papua mendapat satu standar penilaian khusus terkait layanan tata kelola dokumentasi karena tidak bisa menilai terhadap pelayanan tersebut dan harus melakukan monitoring agar Komisi Informasi Papua melakukan sesuai standar Komisi Informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016. Sedangkan Adri Jani, pejabat fungsional ahli media Dinas Kominfo terkait dengan peningkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik di Provinsi Papua, yaitu melakukan satu standar pelayanan mulai informasi apa saja yang disebabkan, dibuat dan diinformasikan kepada masyarakat secara baik. Inilah yang menjadi indikator penilaian monitoring dan evaluasi. Hal penting ialah dokumen dari informasi tersebut ditemukan dan informasi tersebut dilakukan dengan pelayanannya dan pendokumentasian informasi tersebut. Dengan Undang-Undang 14, masyarakat diberi ruang. Pertama, yang kami dorong adalah kami mendapatkan satu standar penilaian terhadap khusus layanan tata kelola dokumentasi, tata kelola dokumen. Karena ini kami tidak bisa menilai sebuah penilaian itu, apakah penilaian itu dia seperti apa dan berapa bunyinya. Kami harus melakukan satu monitoring supaya apa-apa saja yang dipenuhi di situ kami lakukan sesuai dengan standar, yaitu sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016, yaitu bagaimana melakukan sebuah standar pelayanan, mulai daripada persiapan, ketersediaan dokumen, bagaimana pelayanan dokumen, bagaimana melayani informasi, bagaimana informasi apa yang ditetapkan, yang dibuat, yang diinformasikan kepada masyarakat secara baik. Nah, ini yang menjadi indikator-indikator penilaian. Dalam penilaian, monitoring dan evaluasi ini, hal yang paling penting adalah dokumen-dokumen atau informasi itu, apakah pertama bagaimana dia mengumumkan informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana informasi itu dilakukan, diumumkan dan bagaimana pelayanannya. Informasi itu dilayani seperti apa. Yang ketiga, pendokumentasian informasi tersebut. Nah, ini butuh salah satu hal yang terlalu penting adalah komitmen daripada pimpinan. Jadi semua badan publik seperti yang Undang-Undang 14 katakan bahwa semua lembaga eksekutif, legislatif ataupun badan lain yang menggunakan dana APBD, APBN, sumber dana hibah atau sumbangan masyarakat, itu semua badan publik yang wajib melakukan aturan sesuai dengan Undang-Undang 14, yaitu terbuka dan membentuk sebuah PPID sebagai tulang punggung atau motor dalam penggunaan atau pelayanan informasi publik di badan publik tersebut. Oleh sebab itu hari ini kami buat kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ini supaya semua badan publik termasuk pemerintah, non pemerintah itu semua sama-sama melakukan perbaikan dalam penyusunan atau tata kelola dokumen informasi yang ada di setiap badan publik tersebut, supaya mulai dari komitmen, kolaborasinya, mulai dari pelayanannya sampai pada publikasinya kepada masyarakat ini dilakukan secara baik. Nah, hasilnya nanti apa yang akan kita peroleh inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kami yang akan kami laporkan ke DPR dan kepada gubernur untuk menjadi evaluasi badan publik, entah itu yang di pemerintah ataupun non pemerintah. Itu aja. Jadi tujuan kami sudah jelas, kami hanya mendapatkan standar, kami hanya menilai, tapi untuk perbaikan dan evaluasi kami kembalikan kepada pemerintah, kepada pimpinan daerah, kepada lembaga-lembaga seperti DPR, eksekutif, legislatif untuk memperbaiki sistem pelayanan informasi dan tata kelola dokumen di pemerintah Provinsi Papua. Sosialisasi pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh peserta dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Keuangan semua sudah terbuka pada masyarakat. Ya, KPK hanya kami verifikasi bagaimana kalau dokumen itu sudah diisi semua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Oke.